ketemu lagi di program Dialog Keluarga Sukses dan kita akan membahas seputar masalah suami istri. Dan topik kita hari ini yaitu hai laki-laki, bukalah kerangmu. Ya, kenapa laki-laki digambarkan seperti kerang? Ternyata kalau selama pacaran itu biasanya tidak mengenal laki-laki, tidak mengenal perempuan, biasanya suka terbuka. Ya, suka ngomong apa saja, suka bercerita tentang apa saja. Namun, begitu sudah menikah, bisa tiba-tiba berubah dan khususnya laki-laki, khususnya suami, tidak suka bercerita lagi. Nah, mengapa demikian? Nah, saudara bisa memberikan opini, saudara bisa memberikan jawaban, saudara bisa berkomentar, silakan. Saudara bisa hubungi di WhatsApp Radio Suara Sangkakala di 081333720.000 atau saudara juga nanti bisa berkomentar di kolom komentar di YouTube Suara Sangkakala. Iya, saudara kasih Tuhan, kita berapa waktu yang lalu saya membahas tentang wanita untuk melepaskan linggis. Ternyata ada seorang penulis yang mengamati khususnya di dalam hubungan suami istri. Laki-laki digambarkan seperti kerang, perempuan atau istri digambarkan seperti linggis. Ya, ini bukan bicara tentang seksualitas, tapi bicara tentang kepribadian atau sifat atau karakter. Ternyata ketika sudah menikah, perempuan atau wanita atau istri digambarkan seperti linggis. Kenapa seperti linggis? Linggis itu kan alat untuk mencongkel ya, untuk mencabut paku atau untuk menggali tanah yang keras begitu. Sehingga untuk mendapatkan sesuatu perlu alat yang keras itu untuk mencongkel. Nah, wanita itu kadang-kadang seperti linggis itu. Jadi suka ngorek-ngorek, suka ngorek-ngorek untuk dapatkan informasi dari pasangannya, dari suaminya. Ya, kemarin saya udah bahas kenapa begitu. Ya, dia pengen dekat dengan pasangannya, dia pengen menolong membantu suaminya. Tetapi harus diingat bahwa kadang-kadang di waktu-waktu tertentu laki-laki atau suami tidak sedang ingin dibantu ya. Ketika dia sedang ada masalah, dia suka mengurung diri, dia suka masuk gua, sedang berpikir mencari jalan keluar yang terbaik, dan dia akan bangga ketika dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ya, itu saya bahas waktu yang lalu tentang wanita digambarkan seperti linggis. Makanya dikatakan, hei wanita istri, lepaskan linggismu. Karena apa? Begitu ngorek-ngorek itu kadang ada laki-laki yang tidak tahan, akhirnya dia marah dan akhirnya berantemlah di situ. Nah, sekarang topik kita hari yaitu tentang laki-laki. Digambarkan laki-laki itu seperti kerang. Kerang itu kan suka menutup diri. Jarang dia mengeluarkan itu kepalanya. Nah, itulah gambaran laki-laki setelah menikah. Mungkin para istri, khususnya yang baru saja menikah, akan merasa shock, merasa kaget, merasa terkejut ketika mendapati suaminya tidak sama seperti dulu lagi, ya. Sehingga banyak yang mengeluh, aduh pastor, kenapa suamiku kok berubah? Suamiku tidak sama seperti ketika waktu pacaran. Emangnya apa yang berubah? Apa yang berbeda? Oh, dulu loh pastor, suami saya itu orangnya suka bercerita, apa saja diceritakan dengan detail. Bahkan yang kecil-kecil pun dia ceritakan sama saya. Jawabannya saya tahu. Kenapa dia suka bercerita bahkan sampai yang detail-detail sekalipun? Karena Anda pun saudara mau mendengarkan dengan sabar, ya, mau memperhatikan ketika suami bercerita dan tidak mengomentari, tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Makanya dia suka cerita. Lu selama ini emangnya saya menghakimi atau pastor? Ya mungkin saja. Karena kadang-kadang para istri tidak sadar ketika suaminya bercerita langsung dipotong.
ya kemudian langsung disalahkan, langsung dihakimi atau dihukum. Makanya lu itu kalau ngomong yang begitu dong, kalau kamu kerja yang bener dong, dan sebagainya. Dari jawaban itu suaminya langsung mikir, oh kalau kau cerita pasti selalu dipotong. Kalau aku cerita selalu disalahkan. Kalau aku bercerita selalu dicari-cari salahnya. Kalau begitu lebih baik aku diem saja, ya. Nah, itulah yang membuat laki-laki akhirnya lebih suka berdiam diri. Akhirnya bersembunyi istilahnya di dalam rumahnya seperti kerang itu, ya. Nah, akhirnya dalam tahap-tahap tertentu ketika dia sudah terlanjur nyaman berdiam diri, akhirnya istrinya yang bingung. Sehingga ketika istrinya bercerita, dia minta tanggapan, suaminya susah sekali untuk memberikan tanggapan. Akhirnya suaminya kalau ditanya sedikit saja jawabannya. Kalau dikomentari dia juga sedikit saja ngomongnya. Kenapa? Ya, yang pasti karena sang suami tidak mau menjadi korban, ya, tidak mau menjadi sasaran, tidak mau dijadikan kambing hitam, ya. Makanya penting sekali di sini para istri tentu menjaga sikapnya supaya apa? Supaya berhati-hati dan harus juga pintar mendengarkan. Ternyata yang butuh didengarkan itu bukan hanya wanita. Laki-laki juga butuh didengarkan, ya. Bukan hanya mendengar. Kalau ibu-ibu, para istri, ketika suami bercerita tapi sambil di dapur dan masak atau ditinggal mondar-mandir sambil membawa sesuatu, itu Anda tidak mendengarkan, tapi Anda mendengar suaranya tapi tidak mendengarkan. Apa pesannya, apa isi hatinya, apa yang terpendam dalam hatinya, itu tidak didengarkan. Makanya dia males lah kalau gitu, sudah usah ceritalah, dan sebagainya. Ya, ada salah satu contoh kasus ketika suami pulang kerja, dia mengeluh, aduh kepalaku pusing. Harapannya apa? Harapannya isinya mengambilkan air hangat, mengambilkan obat, kemudian suruh istirahat. Ternyata enggak. Lu tadi memang kamu kemana saja? Kamu tadi minum apa? Kamu makan apa? Pasti ngawur makannya, dan sebagainya. Dan akhirnya sejak saya itu ketika pulang kerja, meskipun capek, meskipun pas sakit kepala, dia tidak mau ngomong. Kenapa? Ujung-ujungnya bukan dibantu tapi diomeli. Ya. Nah, ini salah satu contoh kasus sehingga laki-laki cenderung menutup diri seperti kerang. Ya. Tapi di sini para laki-laki juga harus tahu bahwa wanita ini bukan dukun, bukan orang pinter yang tahu membaca isi hati. Sehingga jangan nanti kalau sudah pengen apa-apa cukup diem. Akhirnya suaminya bingung juga. Nah, ya, masih dalam program Dialog Keluarga Sukses yang membahas masalah tentang keluarga atau suami istri. Ya, kembali ke topik kita hari ini, yaitu hai laki-laki, bukalah kerangmu. Ya, laki-laki digambarkan seperti kerang yang suka menutup diri, ya, yang suka bersembunyi. Karena apa? Ya, karena laki-laki itu cenderung dia banyak berpikir. Sehingga kalau ada masalah pun dia juga berpikir. Dia banyak berdiam diri untuk mencari solusi. Dan di sini makanya wanita itu tadi saya gambarkan mesti harus bijak supaya laki-laki itu mau membuka kerangnya, membuka rumahnya dan keluar dari sarangnya, begitu istilahnya. Ya, ada satu judul bukunya itu, hai laki-laki, bukalah kerangmu. Kenapa begitu? Karena laki-laki cenderung suka menutup diri. Diasumsikan, wanita seperti linggis, laki-laki seperti kerang. Apa ini adalah kodrat hakiki dari pencipta? Ya, Tuhan memang unik menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Apakah itu memang kodrat hakiki, memang dari sononya begitu? Tapi saya katakan bahwa ini sifat dasarnya. Artinya ada laki-laki yang temperamennya itu sanguin juga.
yang cerewet juga. Ya kalau istri saya itu kan perempuan, dia sanguin, dia banyak ngomong. Nah, biarpun laki-laki itu sanguin, biarpun dia ramah dan banyak ngomong, tetapi begitu udah menikah, ada masalah-masalah yang terjadi, dia pasti akan menjadi suka banyak diam. Ya. Nah, apalagi ketika berada di lingkungan di mana istrinya ya seringkali suka menyalahkan, suka menghakimi, suka mencari-cari salahnya, maka lain kali dia akan menutup diri. Dia lebih baik tidak usah keluar dari, artinya tidak usah ngomong, tidak usah bicara. Dia simpan saja dalam hatinya. Makanya ya kalau di rumah dia diam, ya nanti di luar dia akan cerita ke teman-temannya. Nah ini kan harusnya kan lebih oke, lebih bagus kalau dia cerita kepada istrinya di rumah, bukan kepada orang lain di luar, kan begitu. Wanita seperti linggis dan laki-laki seperti kerang, konotasinya seperti hal yang berkekurangan atau kelemahan. Apa mungkin ini bisa berubah? Ya, sebenarnya bukan kekurangan, tapi artinya ini kayak pembawaan dasarnya. Jadi kenapa kok perempuan itu seperti linggis? Karena ya punya alasan. Dia suka ngorek-ngorek, dia suka dapatkan informasi kepada suaminya. Tujuannya baik. Tujuannya itu supaya dia bisa dekat dengan suaminya. Dia tahu apa yang dirasakan oleh suaminya. Dan dia ingin membantu suaminya. Tujuannya baik. Nah, tapi itu loh. Kapan dia mesti harus bicara, kapan dia mesti harus banyak ngomong kepada suaminya. Kalau suaminya sedang ada masalah, ada problem, nah laki-laki itu lebih suka diam. Dia lebih suka menyendiri. Kenapa? Dia akan berpikir, laki-laki saya sering ulang, dilahirkan sebagai pemberes masalah. Dia akan bangga kalau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan tanpa dibantu istri sekalipun. Nah dari sononya wanita itu diminta nggak diminta, dia pengen membantu. Makanya kalau dia lihat sesamanya lagi susah, dia akan datangi, dia akan terbuka, ada apa, yuk curhat. Nah wanita suka begitu, dia seneng, dia juga ngomong, susah dia juga ngomong. Nah laki-laki biasanya kalau seneng, happy dia ngomong, tapi kalau kayak masalah dia kebanyakan akan diam. Ya. Jadi bukan kekurangan, bukan kelemahan, tapi ini sebetulnya ya memang itulah adanya kita. Nah bagaimana, makanya kemarin saya bilang, hei perempuan, lepas linggismu, ada waktu-waktu tertentu, jangan ngurek-ngurek terus ya. Ada waktunya, jangan dikejar terus suamimu ya. Nah laki-laki juga ndak usah nunggu dikorek-korek istrinya, ceritalah, terbukalah. Nah seperti dulu ya, seperti dulu ketika pacaran suka bercerita, suka curhat, suka sharing. Bukankah kalau saya tanya kenapa kok kalian sepakat menikah, kami cocok, bisa saling mengisi, kami akan saling mendengarkan. Wow, keren sekali, romantis sekali. Itu waktu masih pacaran ya, masih masa promo. Ya, dan harusnya idealnya begitu memang. Idealnya harusnya dipertahankan terus sampai di pernikahan. Tapi kadang-kadang setelah menikah itu banyak urusan, banyak masalah yang dipikir bukan hanya pacaran. Yang dipikir bukan hanya ngobrol tentang happy-happy doang. Yang dipikir tentang nanti ngurusin uang susunya anak, uang sekolahnya anak, kontrakan rumah, macem-macem. Nah ini yang menyita banyak perhatian waktu, sehingga laki-laki fokus kembali kepada pekerjaannya, fokus kembali kepada usahanya, dan tidak hanya ngurusin dengarkan istri saja. Nah ini yang perlu juga disadari. Baik, nah ini yang harus disadari oleh suami dan istri. Jadi siapapun saudara, kalau saudara istri, ya saudara boleh bertanya, boleh ngajak ngomong, boleh ngajak bercerita oleh suami, tapi lihat-lihat sikonnya, lihat-lihat situasi dan kondisinya. Kemudian juga engkau para suami, hei laki-laki, kaum sebangsaku, bukalah kerangmu. Istri kita juga bukan dukun, bukan istilahnya itu apa ini, peramal yang tahu semua yang kita pikirkan, yang ada di hati kita. Nggak ngerti semuanya, kita harus cerita juga. Ngomong apa yang kita mau, ngomong apa yang kita pengen. Tetapi juga jangan memaksakan kehendak. Nah, kalau kita memaksakan kehendak, artinya istri kita juga akhirnya tanggapannya salah, tanggapannya keliru. Dan kalau sudah begini, akhirnya
laki-laki sembunyi, diam, tidak mau ngomong, mengurung diri, dan akhirnya yang rugi ya dua-duanya. Ya baik, seperti yang saya ceritakan yang di akhir sesi yang pertama tadi. Jadi kalau suami ngomong itu biasanya dia pengen ada follow up dari istrinya, ya, bukan dikomentari atau dikomentari negatif atau justru dihakimi disalahkan. Ya, coba kalau suami pulang mengeluh lelah, mengeluh capek, mengeluh sakit kepala, apa tanggapannya istri? Ya, kalau tanggapannya itu welcome, dia baik, suami pasti akan happy, juga bercerita. Tapi kalau pulang baru cerita ngeluh sedikit, langsung disalahkan, langsung dicurigai, dan pasti besok-besoknya tidak mau cerita. Dan kenapa? Nanti ujung-ujungnya ribut. Daripada ribut lebih baik diem. Nah, ini alasan yang paling banyak diungkapkan oleh para laki-laki. Daripada ribut lebih baik diem. Dan itulah, untuk menghindari keributan itulah laki-laki banyak sekali diam. Dia menutup diri, dia sembunyi di dalam rumahnya seperti kerang itu, ya. Baik, saya rasa itu yang saya bagikan pada hari ini, dan saya berharap ini memberkati kita semua. Para suami dan istri, saya ingatkan kembali, hei wanita, lepaskan linggismu, dan hai suami, bukalah kerangmu. Kita saling terbuka, saling mengisi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati.